Sesawi Kur Yesus channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Sobat Muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini hari Rabu 25 Januari 2023 ini sahabatku yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 18. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobatku muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan ini juga sahabatku bersama gereja kita memperingati Pesta Pertobatan Santo Paulus Rasul dan penutupan Pekan Doa Sedunia. Mari sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, renungan singkat pada kesempatan ini pada hari Rabu ini sahabatku, pada 25 Januari 2023 ini sahabatku yang terkasih. Tentu setiap orang mempunyai pengalaman rohani, yaitu ketika ia merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Paulus pun merasakan pengalaman kehadiran Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik. Pada awalnya sahabatku yang terkasih, Paulus merasa dirinya adalah orang yang paling hebat saat itu, paling penting, paling pandai. Ia merasa sungguh dibutuhkan oleh orang lain sahabatku. Sahabatku yang terkasih, ia merasa di atas semua orang. Akan tetapi sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, perjumpaan dengan Tuhan menjadi titik awal sahabatku perubahan hidupnya. Nah sahabatku, singkat cerita, Paulus mendapatkan teguran dari Tuhan. Teguran keras, sungguh-sungguh bertujuan melembutkan hatinya saat itu sahabatku yang terkasih. Tuhan mengubah hidupnya dengan cara yang tidak diduga sebelumnya sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sungguh Paulus diajak untuk merenungkan tujuan hidup yang sebenarnya, yakni menjadi pewarta kabar baik, kerahiman dan belas kasih Tuhan sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat muda, mari kita lihat kembali penggalan firman Tuhan dalam Injil Markus tadi sahabatku. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sahabatku, tentu Tuhan memanggil kita dalam cara hidup kita sahabatku, bekerja dan berelasi dengan orang lain. Kita hidup di dunia dengan tujuan mewartakan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita sahabatku. Nah sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, cara Tuhan bertindak seringkali tidak seperti yang kita bayangkan atau yang kita harapkan sahabatku. Tuhan sungguh-sungguh mempunyai jalan sendiri yang tidak selalu kita pahami. Sahabatku, Tuhan menyapa manusia dengan beragam cara. Ia bisa bertindak dengan keras sekaligus lembut loh sahabatku.
Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat kula muda, kita sungguh-sungguh diminta Tuhan untuk peka melihat pengalaman kehadiran Tuhan, sekaligus sahabatku merefleksikan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita bersatu dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, buatlah hati kami peka akan pengalaman yang sudah Engkau berikan kepada diri kami, ya Tuhan. Sungguh mampukanlah kami menerima pengalaman rahmat, dan biarlah hati kami terbuka untuk melihat karya agung-Mu dalam hidup kami. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar pada kesempatan ini, sahabatku. Mari dengan sungguh hati kita belajar melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita, untuk semakin hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.